Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam tema 6, subtema 3 pada pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti berjalan lancar dan diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Amin. Baik anak-anak, kita langsung ke materinya ya. Pembelajaran kali ini bertujuan atau tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia meringkas teks eksplanasi ya. Kemudian IPS-nya menjelaskan aktivitas masyarakat di daerah pesisir dataran rendah. Dan yang PPKN-nya menjelaskan dampak sikap tidak bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Langsung saja kita ke materinya. Ini ada beberapa gambar. Perhatikan gambar ini ya. Kegiatan apa yang kamu lihat? Kegiatan apa ini anak? Nah, orang yang sedang bekerja. Yang pertama ini ibu-ibu yang sedang membatik. Yang kedua seorang lelaki yang sedang membuat patung, memahat kayu ini mungkin ya. Kemudian yang ketiga, para nelayan menangkap ikan. Kemudian yang keempat, ibu-ibu petani, ada juga bapaknya ini ya, yang bekerja di sawah. Yang ibu-ibu menanam padi, yang bapak-bapak mencangkul ya. Baik anak-anak, kita lihat pertanyaannya, apakah tujuan kegiatan tersebut? Kira-kira apa ya tujuannya? Nah, ini membatik, hasil batikannya dijual. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini bapak-bapak juga demikian ya, membuat patung-patungnya dijual. Uangnya untuk memenuhi kebutuhan. Demikian juga ini sama saja ya, tangkapannya dijual. Kemudian ini juga ya, hasil panennya nanti bisa dijual. Selain dimakan sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Tentunya sangat mendukung. Pertama, perekonomian keluarga akan lebih baik. Setelah masing-masing keluarga ekonominya baik, tentunya perekonomian masyarakat akan meningkat. Setelah perekonomian masyarakat meningkat, nah tentunya perekonomian negara juga akan ikut terdongkrak meningkat. Itu anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Ayo membaca. Mari kita baca bersama-sama peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Nah ini mengapa ini dicetak merah ini tulisannya? Nah, biasanya dalam membaca kita harus mencari ide pokoknya. Nah, yang di tulisannya yang merah ini merupakan kalimat utamanya. Ya, di dalam kalimat utama biasanya terdapat ide pokok. Agar nanti kita lebih mudah untuk mencari ide pokoknya, Pak, ya. Kemudian kita lanjutkan, tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisi dengan berbagai alasan. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan.
Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat tersebut. Nah, di sekitar kita juga begitu ya anak-anak ya. Banyak adat-adat yang sekarang mulai digali, dilestarikan. Yang mungkin sebelum-sebelumnya dilupakan, nah sekarang mulai dilestarikan kembali. Baik, kita lanjutkan bacaannya anak-anak. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan memperhatikan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Benah di Ngada, Nusa Tenggara Timur, desa adat Sade di Lombok, desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, desa adat Trunyan di Bali, desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah desa adat desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi, yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Kemudian juga ada Andrea Hirata, juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat desa Gantong, Balitung di Sumatera Selatan melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi. Ini Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong, tanah kelahirannya. Bahkan novel Laskar Pelangi ini diangkat dalam layar lebar, dibuat film yang dulu ya sangat terkenal, film layar Laskar Pelangi ini ya, film Laskar Pelangi. Anak-anak juga pernah melihat ya, itu alamnya indah sekali. Itu secara tidak langsung Andrea Hirata memperkenalkan wilayahnya yang indah. Sehingga setelah film itu booming, maka orang-orang pun penasaran, ingin melihat daerah itu sebenarnya secara langsung, sehingga secara tidak langsung juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungan tersebut karena adanya turis-turis yang masuk ke situ ya, turis lokal, mungkin juga ada turis asing yang masuk ke situ sehingga membelanjakan uangnya pada masyarakat setempat. Nah, itu anak-anak ya. Nah, tadi kita sudah tandai tulisannya dengan warna merah. Nah, itu adalah kalimat-kalimat utama. Di situ juga terdapat pokok-pokok atau ide pokok dalam paragraf tersebut. Isinya bisa diambilkan dari situ atau rangkuman dari satu paragraf penuh, dirangkum yang penting-penting. Nanti ditulis di sini. Baik anak-anak, ini paragraf 1, 2, paragraf 3, paragraf 3, 4. Nah, kemudian berdasarkan itu tadi buatlah diagram pada tempat yang disediakan di bawah ini. Silakan kalau memang guru kalian menugaskan ini menjadi tugas, silakan dikerjakan dengan baik. Tadi sudah kita tandai ya.
Kalau sudah lupa bisa diputar ulang videonya, kemudian di pause, dibaca ulang ya, kemudian diisi tabelnya ini, diagramnya ini maksud saya. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Kemudian Mupel IPS, kita baca. Pagi ini sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan batik motif. Hari ini adalah Hari Batik. Hari Batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan, budaya lisan dan non-bendawi. Para siswa dan guru di sekolah merayakan dengan mengenakan baju dengan motif batik yang berbeda-beda. Maka terjadilah percakapan antara Siti dan Lani. Mari kita ikuti percakapan Siti dan Lani. Siti: hai Lani, kamu terlihat cantik dengan motif batik itu. Bagaimana rasanya memakai kain bermotif batik, Lan? Batik dari daerah mana itu, Lan? Lani: terima kasih Siti, aku suka memakai baju bermotif batik ini. Bahannya nyaman dan tentu saja aku suka dengan motifnya. Cantik ya? Ibu membelinya di Pekalongan saat mengunjungi salah satu kerabat di sana. Bagaimana denganmu? Maka Siti menyaut, kata ibu, batikku berasal dari Solo. Warnanya lebih banyak warna alam seperti coklat dan putih. Berbeda dengan motif batik yang kamu kenakan ya. Motif batikmu lebih berwarna, tetapi aku suka sekali dengan yang ini. Ibu bilang aku terlihat anggun dengan baju motif batik ini. Tahukah kamu cara pembuatan batik yang dilakukan nenek moyang kita? Lani: ya, aku pernah melihatnya di televisi. Setelah membuat pola yang juga diwariskan secara turun-temurun, para pembatik memanaskan malam di dalam sebuah wajan logam. Lalu dengan menggunakan canting yang juga terbuat dari logam, mereka mulai membatik. Setelah itu kain yang sudah dibatik akan dicelupkan ke dalam air panas untuk meluruhkan malam, lalu mencelupkannya ke dalam pewarna. Setelah itu kain akan dijemur di bawah sinar matahari. Siti: wah, kamu tahu betul proses pembuatan batik, Lani. Informasi dari media elektronik seperti televisi memberikan informasi untuk pengetahuan kita ya. Setelah saya mendengarkan penjelasanmu, ternyata nenek moyang kita pun tahu betul cara memanfaatkan sumber panas untuk kegiatan membatik ya. Hebat, saya semakin bangga dan ingin tahu lebih banyak tentang keunikan masyarakat di Indonesia. Kita cari tahu dari media elektronik lainnya yuk. Keunikan suatu daerah dan masyarakat ini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakat mendapatkan banyak manfaat. Nah, simaklah artikel yang diperoleh dari salah satu koran elektronik berikut ini. Perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah sejenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin, seperti daun kerangkong, sejenis kangkung,
daun lamtoro, daun mangga, jati, jingkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha sangat kecil, usaha kecil dan menengah yang disingkat UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas, Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin, antara perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau disingkat BBF dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh peningkatan tingkat ekonomi perajin dan pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi, ya. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik, jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk menjadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Nah, itulah informasi yang didapat dari salah satu media koran elektronik daerah, ya. Kita lanjutkan tugas kalian. Ini belum tugas, ya. Nah, jika kamu memperhatikan dengan seksama dalam kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat, ada hak dan kewajiban. Ini nanti masuk ke pembelajaran apa? Hak dan kewajiban PPKN. Baik anak-anak, di dalam kegiatan itu ada pihak yang terlibat, ada peran dan punya hak serta kewajiban. Siapa saja pihak yang terlibat? Antara lain desainer nasional Merdi Sihombing. Nah, tadi perannya sebagai apa? Melatih para pembatik di Banyuwangi. Haknya menerima honor kalau sudah selesai, ya. Kemudian kewajibannya melatih para perajin batik. Kemudian pihak yang terlibat kedua, yang memerintah desainer tadi siapa? Pemerintah Banyuwangi, pemerintah daerah Banyuwangi, dalam hal ini tadi Bupati Banyuwangi. Perannya apa? Membuat kebijakan untuk para perajin. Haknya menerima apresiasi dari masyarakat, dari lingkungannya, ya. Kemudian kewajibannya membuat peraturan dan undang-undang demi kesejahteraan perajin. Kemudian pihak yang terlibat lain adalah perajin batik. Perannya melestarikan batik. Haknya mendapatkan kesejahteraan, kewajibannya membatik dengan pewarna alami tadi, dengan kualitas yang bagus. Kemudian pihak yang terlibat yang lain, masyarakat, perannya adalah sebagai konsumen pembeli batik. Haknya memperoleh batik yang berkualitas, kewajibannya membayar produk yang dibeli. Nah, yang sekarang ini tugas kalian. Pihak yang terlibat siapa tadi? Bisa langsung ditulis di sini siapa semua. Nah, jika tidak melakukan tanggung jawabnya, apa yang terjadi?
Baiklah, saya beri contoh satu ya, yaitu desainer nasional. Oke. Nah, ini perajin batik Banyuwangi tidak dapat ilmu membuat kreasi batik baru dan pewarna alami jika desainer nasional Merdi Siombing tadi tidak melakukan tanggung jawabnya. Kalau pemerintah daerah Banyuwangi kalau tidak melakukan tanggung jawabnya, bagaimana pengaruhnya terhadap pembatik? Perajin batik sendiri terhadap dirinya sendiri, bagaimana pengaruhnya ya jika mereka tidak bertanggung jawab. Nah, masyarakat kalau tidak mau membeli, bagaimana akibatnya ya? Oke, ini adalah tugas PPKN. Demikian anak-anak, saya kira cukup di sini ya pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe.